di mana server seakan-akan komputernya besar begitu ya. Atau mungkin wujudnya seperti itu ya, karena memang betul yang namanya pelayan supaya bisa mengcover dari berbagai tempat dan jumlah yang sebegitu besar, maka harus memiliki kapasitas yang cukup. Artinya kalau kapasitasnya klien dan server, walaupun betul sama-sama komputer, tapi kapasitasnya sama, misalkan kita masih pakai dengan sekapasitas kita, kita misalkan di sini rata-rata menggunakan apa namanya, layanan yang platform misalkan Windows 10 misalkan atau Windows 11 dengan RAM mungkin rata-rata 8 sampai 20 giga misalkan ya. Nah, kalau server masih menggunakan kapasitas yang sama, maka dia tidak bisa melayani device-device yang tersebar ini ya. Apalagi statusnya sama, besar apa kapasitasnya sama, melayani device secara bersamaan itu tidak akan bisa. Maka perlu dilayani satu-satu. Gitu. Makanya secara logika server itu akan mengambil kapasitas yang paling besar. Artinya pengembangan kapasitas itu lebih diberikan kepada yang memberikan layanan. Makanya selalu digambarkan server itu dengan gambar yang lebih besar. Karena berkaitan dengan besarnya layanan yang harus diberikan oleh komputer server. Contoh yang paling gampang juga dan paling sederhana di lingkungan kita sendiri misalkan ya, atau yang kita gunakan hari ini. Contoh kita terbiasa memanfaatkan set engine berupa Google dan lain sebagainya yang sudah ada di internet gitu ya. Apakah selama ini kita tahu komputernya Google itu di mana, servernya di mana gitu kan? Kan tidak tahu begitu ya. Yang jelas kalian sudah pernah belajar web dasar gitu ya. Terbukti kemarin pada waktu KP sudah membuat pengembangan website sederhana. Walaupun masih menggunakan CMS atau blog lah. Nah, biasanya kan di web itu ada localhost gitu ya, local server. Sebenarnya fungsi, lebih ke fungsi. Kalau dari komputernya sama. Kalau di komputernya sama, sama-sama ada operating system, sama-sama ada hard disknya, tempat penyimpanan datanya, ada RAM-nya juga sama semuanya. Hanya saja mungkin apa namanya? Hanya mungkin di situ lebih ke bagian kapasitas saja. Kapasitasnya lebih besar, dia lebih mampu mengcover banyak kegiatan dalam waktu yang sama. Nah, bayangkan saja jika seandainya komputer server yang dimiliki oleh Google misalkan atau YouTube yang dimana setiap orang yang online kadang sambil kerja sambil streaming YouTube gitu ya, gimana dia mampu mengcover semuanya. Bahkan di waktu yang samaan yang request itu bisa ribuan, bisa jutaan, bisa miliaran atau triliunan orang sedunia yang sedang akses di waktu yang sama gitu ya. Berarti mereka harus terus menaikkan dan mengembangkan kapasitas layanannya sehingga tidak terjadi kemacetan atau terjadi apa namanya, gagalnya melayani begitu ya, gagalnya melayani kebutuhan yang apa namanya diminta oleh klien begitu. Dan memang tugasnya sudah begitu ketika ada suatu perusahaan atau orang yang bertindak sebagai pelayan atau server, maka konsekuensinya adalah seperti itu, harus melayani kan begitu ya. Baik, itu adalah bentuk yang pertama. Kemudian berikutnya, model arsitektur yang berikutnya adalah peer-to-peer arsitektur, di mana dalam peer-to-peer arsitektur ini bisa identik dengan jaringan lokal ya, lokal area network. Artinya ibaratnya kalau misalkan dalam jaringan network itu, local area network itu masing-masing node ya, masing-masing node itu adalah setiap komputer ini memiliki peran yang sama. Jadi nggak ada yang server, nggak ada yang klien. Atau kalau misalkan jadi server, server semua. Atau kalau jadi klien, klien semua. Dalam artian apa? Dalam artian mereka saling membutuhkan nih.
Jadi di sini ke sini bisa atau ke sini sama-sama butuh gitu. Di setting seperti itu. Ini namanya arsitektur peer to peer. Jadi komputer yang dijadikan sebagai server pusat. Jadi server pusat ibaratnya seperti apa ya, layanan yang mendunia seperti Meta gitu ya atau Facebook. Facebook itu mungkin secara ofisial mungkin ya, secara ofisial dia itu memiliki tempat kantor atau pusat servernya itu ada di Kanada mungkin ya, atau di Amerika lah tepatnya, saya kurang paham di mana lokasinya. Namun untuk memudahkan layanan begitu ya, si Meta ini akan membangun beberapa server perwakilan, namanya distribution layer ya, namanya distribution layer yang ini. Server perwakilan ini biasanya dibangun di beberapa regional negara. Contoh, untuk mewakili server yang ada di Asia Tenggara mungkin ya, termasuk di Indonesia, Singapura, dan Malaysia, dan negara-negara tetangga yang lain, maka Meta ini kalau nggak salah eh, pasang server CDN itu atau distribution di Singapura gitu ya. Kenapa begitu? Supaya proses accessing lebih mudah, lebih lancar begitu ya, daripada setiap melakukan request harus langsung ke core layernya. Jadi begitu. Jadi cukup di server distribution. Karena ini pun juga server walaupun secara umum, artinya yang mewakili secara umum seperti ini ada di bagian core layer. Artinya kalau misalkan di bagian access layer ini, ibaratnya ini access layer pertama gitu ya, ini adalah keempat. Kalau mau mengakses data untuk layer keempat, maka dia perlu ke core dulu, karena pusatnya di core. 4 dan lain sebagainya ketemu di sini gitu ya. Tapi semisal dia hanya butuh misalkan akses layer seperti kita, hanya akses Facebook yang mungkin di situ pesertanya adalah sosial medianya adalah orang Indonesia semua isinya misalkan. Maka kita tidak perlu request ke core gitu ya. Tinggal di bagian distribution saja. Artinya cukup di jaringan yang di server yang ada di bagian CDN gitu ya, atau di bagian negara-negara tetangga yang dibuat sebagai perwakilan. Itu ya. Jadi ini sebenarnya jaringan terdistribusi istilahnya. Servernya terdistribusi. Apalagi contoh yang lain? Contoh yang lain seperti aplikasi pelaporan kampus gitu ya. Feeder ya, feeder itu juga sama sistemnya. Jadi di setiap kampus itu dipasang server lokal sebagai distribution. Ya. Walaupun skalanya kecil hanya satu Indonesia katakanlah, tapi ketika terjadi inputan yang bersamaan, maka biasanya menjadi down gitu ya. Jadi bisa jadi layanannya menjadi down. Makanya banyak aplikasi, contohnya Simat ya, ketika sudah waktu-waktu terakhir melakukan KRS atau apa, atau input nilai biasanya bareng-bareng, dosen itu ketika waktu terakhir penilaian, itu susah sekali gitu ya buka aplikasinya, bahkan selalu time out terus, request time out, karena di situ belum menerapkan distribution seperti ini. Semua request yang dilakukan oleh klien, oleh kita selaku pengguna gitu ya, dia dilakukan langsung ke core layer, jadi ke jaringan pusat terus, karena tidak dipasang bagian distribution. Kenapa tidak pasang distribution? Karena hematnya adalah dianggap penggunanya hanya se-UIM gitu ya. UIM itu hanya berapa orang gitu ya hitungannya. Jadi lumayan investasinya untuk pasang server perwakilan. Jadi mungkin salah satu cara untuk meningkatkan apa namanya kualitas layanan kalau seperti sini, mending menaikkan kapasitas daripada core layernya. Jadi core layernya misalkan kapasitasnya masih sangat rendah, RAM-nya masih sedikit, misalkan tinggal di upgrade RAM-nya menjadi lebih besar, sehingga jumlah layanannya semakin tinggi juga. Terjadinya ngehang misalkan atau tidak bisa diakses seperti itu kan layanan website itu ya karena begitu.
limit kemampuan perangkat server itu sudah masuk batas gitu ya. Katakanlah satu server itu hanya mampu mengcover 100 orang di waktu yang sama. Ternyata jumlah penggunanya melebihi itu, melebihi yang dimaksud. Katakanlah sampai 250 sampai 500. Nah, itu kan sudah overload begitu ya, sehingga yang terjadi server down gitu ya. Makanya walaupun kita melakukan request berkali-kali karena servernya udah merasa udah penuh, udah over ini, udah over akses begitu, akhirnya yang keluar di bagian apa namanya? Di bagian browser kita, maka muncul request timeout terus ya, karena dianggap waktu requestnya sudah terlalu lama oleh browser. Ini adalah bentuk daripada model hierarki arsitektur. Kemudian ada layered arsitektur ya. Layered arsitektur ini model ini melibatkan pemisahan fungsi jaringan menjadi beberapa lapisan yang terpisah. Setiap lapisan bertanggung jawab atas tugas tertentu seperti pengiriman data, pengalihan root, atau keamanan. Contoh model berlapis termasuk model OSI ya. Model OSI yang pernah kita bahas di jaringan komputer dasar dan TCP/IP. Jadi maksud dari arsitektur ini adalah bagaimana dalam sebuah jaringan itu dibagi peran. Dibagi peran. Ini biasanya untuk jaringan skala luas. Kenapa dibagi peran? Supaya tidak hanya berfokus pada satu apa namanya? Pada satu arsitektur. Makanya di sini tantangannya untuk apa namanya? Untuk layer arsitektur ini biasanya terjadi overhead gitu ya, terjadi overhead artinya di mana setiap header informasi yang ditambahkan pada lapisan itu bisa menambahkan overhead karena semakin tingginya pengguna, sehingga perlu dibagi-bagi peran seperti itu kan ya, dibagi peran-peran contoh yang sudah disebutkan barusan. Peran yang diberikan dalam jaringan komputer itu seperti OSI, kita sudah apa ingat bahwa kemarin itu ada 7 lapisan OSI begitu ya. Ada physical layer, ada data link layer, kemudian ada networking layer atau network layer, kemudian ada transport layer, session layer, kemudian presentation layer dan application layer. Itu ketujuh apa OSI layer yang pernah kita bahas di waktu jaringan komputer dasar itu merupakan bentuk pemecahan dari fungsi yang ada dalam sebuah struktur device, sehingga perannya berbeda gitu ya, tidak diperankan oleh satu proses gitu ya, tidak sekali proses semuanya diproses oleh satu bagian. Nah, dengan arsitektur berlapis begini akan memiliki fungsi-fungsinya sendiri, seperti di sini disebutkan misalkan ada yang bertanggung jawab untuk tugas tertentu, misalkan seperti siapa yang tugasnya mengirim data, kemudian siapa yang mengatur routingnya, artinya yang mengatur jalur data ini kemana dan kemana melewati mana begitu ya. Kemudian siapa yang mengatur mengenai sistem keamanannya, karena yang kita tahu ya jaringan komputer itu sangat rentan sekali, atau jaringan internet sangat rentan sekali dengan sistem keamanan. Makanya sekarang itu untuk sistem cyber security masih sering-sering dibahas begitu ya, di berbagai model jaringan ya, bukan hanya di jaringan komputer tapi di IoT juga. Cyber security ini atau sistem keamanan data IoT juga masih menjadi tren pembahasan penelitian terkini gitu ya. Untuk apa? Untuk arsitektur berlapis ini ada beberapa keuntungan. Pertama, kemudahan dalam pengembangan. Kemudian yang kedua ada fleksibilitas, ada standarisasi. Yang ketiga ada standarisasi. Apa itu? Pertama, kemudahan pengembangan. Setiap lapisan dapat dikembangkan secara independen tanpa mengganggu model layer-layer yang lain. Jadi misalkan di sini ada contoh layer bagian pengiriman data begitu. Jadi yang diatur adalah di bagian pengiriman datanya tanpa harus merombak semua arsitektur begitu ya.
Nah, implementasinya seperti apa? Nanti apa namanya akan lebih jelas ketika adik-adik mahasiswa nanti sudah memahami bagaimana teknologi wide area network itu diterapkan. Ya, nanti ke sana arahnya untuk layanan arsitektur ini. Yang penting hari ini karena baru pengenalan, ya sekedar kenal dulu begitu ya. Kalau ada model begini, model begitu, sehingga nanti ketika ada pembahasan-pembahasan mengenai ini, minimal sudah pernah mendengar begitu atau sudah memahami. Kemudian ada Software Defined Networking SDN atau dalam kurung SDN ya. Model ini memisahkan kontrol jaringan dari perangkat keras dan memungkinkan pengelolaan jaringan secara terpusat melalui perangkat lunak. Dengan menggunakan SDN, pengelola jaringan dapat mengatur lalu lintas secara dinamis dan memberikan layanan berbasis kebutuhan dengan lebih fleksibel dan efisien. Nah, arsitektur berikutnya adalah SDN. SDN ini apa ya? Sebuah pendekatan inovatif dalam jaringan komputer yang memisahkan antara apa namanya logika pengambilan keputusan dan proses penyampaian paket. Jadi apa? SDN ini dia apa? Fokusnya pada bagian software yang mengatur bagaimana sistem bisa mengambil sebuah keputusan dan bagaimana software sistem bisa menyampaikan paket atau bagian penemuan rute begitu ya. Nah, SDN ini tuh saat ini masih terus dikembangkan begitu ya, karena ada beberapa penelitian yang eh, memberikan pendekatan SDN ini dengan apa namanya kecerdasan buatan begitu ya, teori-teori terkini seperti apa namanya pembelajaran lanjut seperti deep learning misalkan. Jadi ada beberapa yang diterapkan ke sana. Nah, dengan pembagian tugas atau pembedaan tugas, pemisahan tugas yang ada pada SDN ini dapat memberikan banyak keuntungan. Salah satunya apa namanya jaringan arsitektur jaringan di situ dapat dengan mudah diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan baru. Jadi ibaratnya ya namanya sistem cerdas gitu ya. Mungkin kita selama ini tahu sistem cerdas atau AI itu tahunya yang chatbot gitu ya. Jadi biasanya chatbot itu akan semakin cerdas memberikan informasi ke kita jika promptnya itu jelas gitu ya. Promptnya jelas, kemudian sesuai dengan pembelajaran. Istilahnya kalau dalam teknologi terkini itu machine learning ya. Jadi mesin itu mempelajari pola-pola informasi yang diberikan gitu. Nah, di SDN tuh juga begitu. Ketika sudah mau masuk ke fleksibilitas, maka jaringan model SDN ini akan mudah beradaptasi dan untuk memenuhi kebutuhan baru. Artinya apa ya? Ketika ada lingkungan yang seperti ini, maka bagaimana cara menyelesaikannya begitu. Ini yang akan diunggulkan atau yang dapat diuntungkan dalam model untuk jaringan yang software defined networking ini. Cuman ke depan ya tantangan daripada SDN ini lebih ke apa namanya kompleksitas ya. Jadi memang implementasinya butuh keahlian khusus. Jadi agak sedikit rumit ya karena ini udah berkaitan dengan jaringan skala luas. Artinya tidak cukup kalau diimplementasikan dalam jaringan lokal saja. Kemudian hal-hal lain mungkin seperti keamanan eh, tetap harus apa namanya diutamakan begitu ya karena dalam SDN ini apa keamanannya itu masih menjadi target serangan-serangan cyber ya terutama untuk saat ini karena kebanyakan untuk SDN ini sendiri apa sudah sangat dimulai diimplementasikan begitu ya karena SDN ini merupakan teknologi yang transformatif dari jaringan yang biasa layer-layer tadi ya
seperti layer tadi, kemudian model-model yang sebelumnya seperti arsitektur apa namanya client server dan peer to peer begitu ya. SDN ini lebih kompleks karena yang main untuk modelnya sudah software yang mengatur begitu ya, atau pembelajaran lebih dalam. Jadi bisa memanfaatkan algoritma juga untuk SDN ini. Kemudian untuk selanjutnya ada yang namanya cloud networking arsitektur. Jadi arsitektur untuk jaringan awan. Mungkin kita sudah sering mendengar mengenai cloud ya, cloud computing atau komputer awan begitu. Nah, ini komputer awan ini sebenarnya sudah lama sekali ya. Namun untuk saat ini, maksudnya sejak maraknya internet ini, komputer awan sudah mulai banyak diluncurkan. Banyak beberapa vendor yang mengeluarkan cloud computing ini. Nah, untuk cloud computing sendiri, apa ya, bisa diartikan sebuah sistem atau apa ya namanya, arsitektur jaringan yang dirancang untuk mendukung infrastruktur apa, infrastruktur yang fleksibel begitu ya. Artinya kita tidak perlu melakukan penyimpanan data dalam bentuk fisik. Contoh, kalau dulu zaman-zamannya belum ada cloud computing ini kan kalau kita mau jalan atau mau transfer file, biasanya harus fisik yang kita gunakan untuk penyimpanannya. Kalau tidak pakai disket ya, waktu masih ada masanya komputer lama itu masih floppy A atau floppy B, biasanya yang transformatif di kemudian itu pakai sistem burning. Itu tahun 2000-an awal itu sistem burning ya. Jadi kalau mau ngopi data itu harus di burning ke compact disk atau DVD ya, piringan. Tapi semakin ke sini laptop sudah banyak yang tidak mendukung itu akhirnya. Ketika USB sudah mulai berperan, akhirnya hanya flash disk sampai saat ini yang bertahan untuk bagian data travelernya. Tapi seiring dengan adanya cloud computing ini yang sudah marak bahkan diberikan secara gratis, contohnya oleh Google Cloud Platform ya, kita diberikan 15 giga secara cuma-cuma itu luar biasa efeknya gitu kan ya. Kita tidak perlu lagi kemana-mana bawa flash disk, sudah gak zaman gitu karena rentan hilang, rentan rusak, rentan trouble gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah mengupload filenya. Tinggal kita berangkat kemana ke tujuan. Nanti di tujuan tinggal kita akses. Yang penting kita punya kode aksesnya. Nah, apa saja contoh-contoh penyedia layanan? Banyak sekali. Salah satu yang paling mutakhir kan punyanya Google dengan Google Drive gitu ya contohnya. Atau ada sendiri yang Google Cloud Platform itu yang berbayar. Dari Google Drive aja kita dapat 15 giga. Kemudian ada yang lain itu seperti Microsoft Azure yang punyanya Microsoft. Kemudian apa lagi ya? Ya banyak sih seperti Dropbox, kemudian Forshare itu juga sama-sama bentuk apa namanya? Cloud ya, cloud computing atau tempat penyimpanan awan. Jadi seakan-akan kita menyimpan di awan begitu ya. Tanpa secara fisik kita menyimpan data di fisik komputer kita. Bahkan dengan adanya cloud computing ini membuat kita lebih apa namanya? Santai begitu, artinya lebih nyaman dengan apa? Dengan takutnya kehilangan data. Karena apa? Karena Microsoft sendiri sudah mendukung hal itu semua. Dengan adanya apa? Kalau kita nginstal nginstal apa namanya? Nginstal Office gitu ya. Itu Microsoft sudah memberikan OneDrive salah satu contohnya, bukan Azure-nya ya. Masih yang OneDrive aja yang hanya kapasitas 10 giga gitu ya. Dengan begitu data kita ada dalam jaringan komputer tinggal lanjut. Sebelum masuk ke masing-masing protokol, nah saya kasih penjelasan dulu. Apa itu protokol gitu ya. Namanya protokol itu kata lainnya adalah aturan begitu ya. Aturan yang diberikan untuk kalau di sini adalah untuk komunikasi. Bagaimana komputer itu atau sebuah device seperti smartphone bisa berkomunikasi. Contoh
seperti kita hari ini gitu ya. Kita bisa berkomunikasi walaupun jarak kita lokasinya berbeda-beda. Bahkan ada yang di luar kota, begitu ya. Ada yang bahkan posisinya jauh misalkan, tapi pada hari ini bergabung di sini. Nah, bagaimana? Kok bisa? Kan begitu. Banyak pertanyaan yang muncul di situ. Kok bisa berkomunikasi? Kok bisa face to face begitu ya? Nah, semua ini yang terhubung yang ada di depan kita saat ini tidak semerta-merta ada BIM salah BIM begitu ya. Tapi banyak struktur-struktur yang mendukung sehingga terbentuklah sistem komunikasi yang kita manfaatkan saat ini. Salah satunya adalah aturan-aturan yang berlaku dalam komunikasi jaringan komputer. Apa saja di sini ada eh, 7 ya contoh, 7 contoh. Sebenarnya bukan cuma ini. Bahkan kalau kita berbicara mengenai lapisan OSI ya, OSI layer yang ada 7 OSI layer itu, setiap layernya ada aturannya. Contoh di bagian application itu termasuk HTML ya, HTTP itu merupakan protokol komunikasi juga. Ya buktinya HTTP kita menggunakan akses web gitu ya, sebagai kode akses web itu merupakan protokol yang ada pada layer aplikasi kalau di OSI layer. Nah, tapi ini yang dimaksud di sini adalah protokol aturan komunikasi termasuk bagaimana sistem melakukan forwarding atau pengiriman data. Sehingga data bisa dipastikan tidak salah sasaran begitu ya. Artinya kalau sesuai prosedur data itu tidak akan hilang dan pasti nyampe ke tujuan. Apa saja yang menunjang di sini saya kenalkan dulu ya singkat-singkat ini. Singkat-singkat saja karena masih pengenalan. Insya Allah barangkali nanti ada pembahasan khusus mengenai setiap protokol ini. Yang pertama di sini adalah IP versi 6. IP versi 6 ini kan sudah kita pernah singgung pada waktu kita belajar mengenai IP address. Walaupun kemarin kita belajar tentang IP versi 4 terakhir. Ya karena memang untuk saat ini IP versi 4 itu belum limit gitu ya. Ternyata IP versi 4 yang publik sedunia itu masih belum limit. Walaupun pengguna internet di dunia itu bukan hanya 4,3 miliar, lebih dari itu ya, bahkan triliunan. Padahal di sini disebutkan bahwa IPv4 dengan panjang 32 bit itu hanya bisa membuat 4,3 miliar 4,3 miliar address. Cuman dengan adanya, masih ingat ya kemarin, dengan adanya NAT ya, Network Address Translator ya di semester kemarin, maka satu IP bisa diperbanyak lagi menjadi IP-IP yang lain. Sehingga bisa dibedakan antara IP publik dengan IP privat gitu ya. IP publik satu bisa melahirkan ribuan IP privat. Sehingga walaupun pengguna-pengguna yang ada di negara di dunia begitu ya sudah melebihi secara statistik misalkan dihitung sudah melebihi dari angka 4,3 miliar pengguna gitu ya. Ternyata IPv4 sampai saat ini masih digunakan gitu ya. Nah, tapi jangan lupa bahwa memang ada beberapa platform yang sudah menerapkan di IP versi 6. Salah satunya adalah platform-platform yang sudah mulai masuk ke kebutuhan-kebutuhan yang skalanya tinggi begitu ya. Oke, kita bahas dulu mengenai IP versi 6. IP versi 6 adalah versi terbaru dari protokol Internet Protocol atau IP ya, yang dirancang untuk menggantikan IP versi 4 yang hampir limit ini. Jadi memang dirancang untuk menggantikan IP versi 4 yang hampir limit karena penggunanya semakin besar. Di mana di sini keterbatasan IP versi 4 untuk saat ini semakin menipis karena semakin tinggi penggunanya, semakin besar jumlah pengguna internet di dunia. Kalau pengen tahu statistiknya, coba kalian buka browsing kira-kira berapa pengguna internet di dunia begitu ya. Coba cek. Apakah sudah lebih dari jumlah IP versi 4? Berarti kalau lebih, berarti kondisi IP versi 4 ini sebenarnya udah limit gitu ya, udah di batas akhir. Cuman masih bisa difungsikan dengan adanya NAT itu.
IP versi 6 dikembangkan untuk mengatasi masalah skalabilitas, keamanan, dan performa yang dihadapi oleh IP versi 4. Jadi sebenarnya IP versi 4 itu sudah memiliki keterbatasan ya. Seperti skalanya. Skalanya itu kecil gitu ya, hanya 4,3 miliar. Sedangkan di sini IP versi 6 itu disebutkan bahwa jumlahnya adalah berapa itu di layar? 7,9 kali 10 pangkat 28. Berarti 7, 9, nolnya 28. Berapa itu hitungannya? Bukan hanya triliun ya, lebih banyak lagi, nggak tahu sampai berapa nyebutnya. Di mana memungkinkan IP versi 6 ini every device can have a unique address. Jadi sangat mendukung sekali terhadap teknologi Internet of Things. Jadi kayak gini IP versi 6 ini nanti penjelasannya. Mendukung sekali dalam segi pengalamatan. Ya bayangkan aja satu rumah misalkan ada beberapa device di rumah. Satu kamar aja misalkan ada lampu, ada apa namanya? Ada AC, ada kipas angin, ada vacuum cleaner, ada TV dan lain sebagainya. Dan semuanya connect ke internet misalkan. Sudah berbasis IoT, Internet of Things. Berarti dalam satu kamar aja yang jatahnya hanya satu orang itu sudah 5 IP yang harus publik. Kalau tidak menggunakan IP versi 6, suatu saat maka habis stoknya begitu ya. Karena yang diomongin dalam IoT itu adalah Internet of Things, berarti status IP-nya adalah IP publik, bukan hanya IP privat. Kalau IP privat ya masih bisa dimainkan pakai network address translator itu atau NAT. Tapi kalau yang ini kan tidak, karena semuanya bisa diakses dari manapun, termasuk dari arah yang dari arah dari lokasi yang tidak yang kita inginkan, jadi kan ya. Jadi misalkan seperti apa konsep IoT itu konsepnya seperti ini. Jadi misalkan ada orang yang pengen pulang ke rumahnya, kemudian pengen nyampe rumah itu sudah rapi, sudah bersih gitu kan. Kalau tahu kalian konsep tujuan atau visi misi dari IoT itu kan begitu. Coba cek di Google, di YouTube ya. Ada video yang menggambarkan seperti itu. Jadi apa? Di mana semua perangkat elektronik itu sudah terhubung ke internet gitu ya. Tapi implementasinya betul loh. Itu konsep yang keluar udah tahun berapa? Tahun 15-an itu ya. 15-an 2015-an yang keluar itu konsep itu. Tapi saat ini udah nyata konsepnya bahwa setiap perangkat yang ada elektroniknya bisa dihubungkan ke internet. Contoh seperti di Cina, di Jepang gitu ya. Saat ini sudah ada mobil yang tanpa awak gitu ya, jalan sendiri, hanya dikontrol melalui jaringan. Dan jalurnya benar gitu ya. Dan itu sudah nyata sekarang. Berarti ketika sebuah vehicle atau sebuah kendaraan sudah bisa dikontrol melalui jaringan internet, berarti era Internet of Things ini sudah mulai masuk begitu ya, sudah mulai sesuai dengan konsep awal yang mana semua perangkat elektronik bisa terhubung ke internet. Nah, sistem vehicle tanpa awak itu ya itu karena ada internet, sinkron dengan Google Map dan lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa salah rute. Kemudian kenapa tidak terjadi crash gitu ya? Ya walaupun beberapa kali terjadi crash katanya di sana. Ada berita vehicle autonomous vehicle itu ternyata nyangkut di got gitu ya. Ya karena emang sistemnya tidak bisa membaca kejadian lingkungan yang seperti itu. Tapi kalau terjadi tabrakan mereka sudah memanfaatkan sensor gitu ya. Karena rata-rata vehicle yang seperti itu sudah dilengkapi dengan sensor jarak, sensor apa begitu ya, sehingga ketika ada benda di depannya maka dia lebih memilih berhenti dengan jarak tertentu sehingga untuk terjadi crash itu biasanya minim sekali. Dan itu sudah berlaku gitu ya di negara-negara maju termasuk di negara produsen kayak di Cina, di Jepang itu sudah mulai banyak uh, vehicle yang modelnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mengenai MPLS ya, multi protokol label switching.
Nah, ini dikhususkan untuk bagaimana data itu bisa berkomunikasi di MPLS ini. MPLS sendiri adalah teknologi jaringan yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengiriman paket data dalam jaringan. Yang jelas kita tidak akan menggunakan sebuah platform ketika di situ tidak cepat gitu ya. Apalagi di eranya sekarang kita sudah tahu kecepatan internet itu seperti apa. Era-era tahun 10 tahun yang lalu atau mungkin 15 tahun yang lalu, kecepatan internet itu berapa ya? Masih di rata-rata 10 Mbps lah. 10 Mbps itu sudah luar biasa pada waktu itu. Karena angka downloadnya untuk data rate-nya itu menyentuh hingga 10 Mbps. Artinya 10 Mbps ini kalau download ISO gitu ya, softwarenya apa namanya, file ISO-nya operating system gitu ya, kayak Windows gitu. Paling hanya berapa menit gitu ya, 3 menit udah selesai. Yang mana di situ kapasitasnya sampai 3 giga, 4 giga gitu. 15 tahun yang lalu itu sangat cepat sekali. Tapi untuk saat ini 10 Mbps sudah terlalu rendah gitu ya. Bahkan sudah muncul kecepatan data rate yang dikeluarkan oleh Telkom itu dengan yang apa yang produk bisnis atau apa ya. Itu sudah sampai 500 Mbps sekarang. Ada yang 250 Mbps. Gitu ya. Sudah seperti itu kecepatannya dan kita rasakan melakukan streaming seperti ini ya tidak ada di jeda, tidak ada delay sama sekali. Jadi seakan-akan kita kayak berhadapan. Dan dunia sudah butuh itu gitu ya, sudah butuh kecepatan. Makanya teknologinya atau metodenya disesuaikan. Salah satu contohnya di sini adalah dengan adanya multi protocol label switching. Konsep dasarnya di sini untuk MPLS ini adalah memberikan label switching pada memberikan label intinya pada proses penerusan paket data. Jadi ini tidak untuk ketika masuk ke teknik MPLS ini atau multi protocol label switching ini, jadi modelnya adalah pelabelan. Ini biasanya dilakukan ketika paket data sudah masuk ke bagian routing, artinya masuk ke bagian jaringan, bukan hanya dari di pengguna awal. Jadi yang didasarkan itu bukan hanya alamat IP tujuan yang dicek, tapi berbasis identifikasi. Apa yang dicari? Ya, yang dicari dengan proses identifikasi ini adalah bagaimana menerapkan apa namanya model routing yang cepat gitu ya, dengan memanfaatkan beberapa teknik mencari yang paling cepat begitu ya, jalur yang paling cepat di internet, sehingga itu yang akan digunakan oleh MPLS. Karena yang kita tahu dalam jaringan skala luas seperti wide area network itu banyak sekali perangkat atau router yang terhubung di dalamnya, sehingga MPLS ini akan memberikan bentuk jalur forwarding data atau routing data mencari jalur terpendek begitu ya. Sehingga modelnya seperti yang tampil di layar, itu ada beberapa routing backup yang nanti akan dipilih sebagai backup. Tapi pada dasarnya nanti yang diambil adalah routing tercepat begitu ya, routing yang paling cepat yang diambil. Itu untuk MPLS. Dan MPLS di sini gambarannya adalah apa namanya? Dan MPLS di sini juga apa namanya juga memanfaatkan jumlah atau jalur yang paling cepat ya dari tujuan atau dari source ke destination, dari pengirim ke tujuan. Itu untuk MPLS. Kemudian ada juga model BGP seperti ini ya. Jadi model BGP seperti ini juga merupakan bentuk bentuk protokol routing yang ada pada saat ini. Tapi dia memiliki peran di mana peran dia untuk dipasang BGP ini. Nah,
BGP ini adalah protokol routing eksternal yang digunakan untuk pertukaran informasi routing antara router di jaringan yang berbeda. Jadi gini, jadi gambarannya jaringan komputer itu kan awalnya kan dari kumpulan LAN gitu ya. LAN berkumpul di satu tempat, katakanlah LAN-nya di UIM. Nah, UIM ini kan ketika mengakses jaringan keluar dari UIM, artinya ke internet, maka akan keluar ke semua informasi di luar UIM, kampus UIM gitu ya. Misalkan kita bicara mengenai sesama kampus di Pamekasan. Jadi bisa mengakses data yang ada di Unera, bisa mengakses data yang ada di YIN dan lain sebagainya. Nah, BGP ini merupakan protokol komunikasi yang diatur berada di bagian komunikasi terluar. Jadi contoh gambarnya seperti yang ini di layar ya. Jadi di sini adalah sebuah komunitas ya, komunitas komunikasi lokal area yang nanti akan berkomunikasi dengan pihak luar. Nah, biasanya protokol BGP ini atau Border Gateway Protocol dia akan memposisikan dirinya di antara jalur komunikasi di antara di antara kelompok. Ini bisa macam-macam ya, bisa antar negara, bisa antar kota dan lain sebagainya. Jadi ada antarnya di sini. Pokoknya dia posisinya ada di antara dua kelompok komunikasinya. Biasanya menggunakan BGP. BGP ini salah satu bentuk protokol autonomous ya. BGP ini merupakan autonomous system. Jadi eh, protokol yang bertugas untuk mengelola lalu lintas data antara jaringan yang berbeda dalam autonomous. Autonomous itu maksudnya dalam satu otonomi. Contoh di Indonesia misalkan ya. Salah satu Indonesia itu kan satu otonomi daerah, satu aturan, satu 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 hukum begitu ya. Contohnya di Indonesia misalkan dilarang akses atau diblok untuk mengakses website yang mengandung judi online misalkan. Maka untuk mengatur komunikasi antar instansi yang ada di dalam negara Indonesia yang mana masih dalam satu otonomi, maka BGP berperan di situ ya. Tapi walaupun BGP dianggap sebagai komunikasi antar lingkungan, tapi dia masih masuk dalam satu wilayah otonomi, artinya masih di daerah di Indonesia gitu ya. Nah, dia akan berperan dan mengikuti aturan yang berlaku di otonomi daerah. Jadi salah satu contohnya tadi bahwa di Indonesia dilarang mengakses internet yang mengandung unsur judi online contohnya misalkan. Jadi walaupun itu beda komunitas, katakanlah komunitas UIM, komunitas Unira, komunitas YIN, tapi dia akan memberlakukan hukum yang sama di situ. Nah, di mana posisi BGP? BGP memposisikan dirinya sebagai protokol atau aturan komunikasi antar komunitas. Jadi misalkan dari UIM ke YIN misalkan ya sudah keluar dari lingkungan lokal area UIM itu nanti biasanya protokol routingnya akan menerapkan protokol BGP, Border Gateway Protocol. Fungsinya sama kalau untuk routing yang ada itu teknologinya tetap fungsi utamanya adalah menentukan jalur terbaik ya. Jadi jalur mana untuk berkomunikasi dengan pihak tetangga begitu ya atau pihak lain mencari jalur yang paling baik. Ya namanya juga ibaratnya kalau rute itu gambarannya adalah seperti kita sedang mau ke mana begitu kan melalui jalan yang berbeda begitu kan tujuannya kan masih sama. Contoh mau ke UIM dari area Lencor ke UIM kan begitu. Karena saya bahas kayaknya apa di kelas ini atau di kelas lain. Misalnya dari area Lencor mau ke UIM itu kan macam-macam jalurnya. Bisa lewat Jalan Dirgahayu, bisa lewat Teja kan begitu ya. Bahkan bisa lewat Pelengahan dulu, jangan semakin jauh. Ada yang bisa lebih ekstrim lagi lewat Sampang begitu. Nah itu bentuk routing kan seperti itu. Namun kita akan berpikir nih secara akal manusia, masa saya harus lewat Sampang gitu lalu cuman ke UIM dari Arek Lancor.
pasti kita akan mencari metode yang paling cepat, yang paling pendek gitu ya. Oh ternyata jalur yang paling cepat itu kita lewat arah kabupaten ke Basar misalkan. Paling cepat itu sudah. Berarti otak kita itu akan berpikir akan ke sana gitu karena sudah mengkalkulasi dari jarak, dari waktu tempuh dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika ada suatu insiden, katakanlah di Basar ada acara atau apa yang buat kemacetan gitu ya. Berarti routing itu akan menentukan lewat mana saya yang paling cepat kedua gitu ya. Maka dia akan berpikir lagi, apakah lewat Jalan Dirgahayu atau lewat Teja kan begitu akhirnya. Nah, sistem routing tuh kurang lebihnya seperti itu. Berpikir membantu berpikir seakan-akan layaknya manusia berpikir gitu ya. Makanya jangan heran kalau saat ini tuh sudah mulai apa namanya banyak apa penerapan-penerapan smart teknologi itu ya karena bagaimana meniru kecerdasan otak manusia dengan adanya artificial intelligence itu kan untuk bagaimana meniru cara otak berpikir gitu ya atau neuron di otak itu ada satu apa namanya sensor istilahnya namanya neuron jadi untuk mendeteksi apa yang diterima oleh otak begitu ya baik diterima oleh telinga kemudian respon kulit sensor yang ada di kulit nah itu yang dipelajari oleh otak kita makanya semakin dilatih otak kita untuk berpikir untuk mendalami suatu apa namanya suatu metode suatu apa maka kita akan semakin cerdas jadi sama sekarang tuh ketika ada teknologi machine learning dengan berbagai perkembangan terbarunya ada deep learning dan lain sebagainya itu salah satu bentuk bagaimana mesin bisa mempelajari kondisi sama dengan manusia sehingga lahirlah sistem yang cerdas. Nah, begitu juga dengan teknik routing ini sebenarnya. Teknik routing ini adalah mengkalkulasi dulu, mencari bagaimana apa aturan terbaik begitu ya. Harus lewat mana begitu. Termasuk BGP ini yang disebutkan. Ada juga yang OSPF. Ini salah satu bentuknya. OSPF itu adalah Open Substitute Path First. Nah, kalau ini tekniknya sama mencari rute terbaik, tapi dia memprioritaskan jalur terpendek. Ini menggunakan algoritma Dijkstra ya kalau ini. OSPF ini kurang lebihnya menggunakan algoritma Dijkstra sama dengan Google Map. Google Map itu kalau nggak keliru sama-sama menggunakan Dijkstra. Atau nggak tahu ya, mungkin yang terbaru sudah menggunakan algoritma apa gitu ya. Karena di mana kalian tahu sendiri mungkin Google Map itu akan merekomendasi jalur tercepat atau terpendek gitu ya. Bukan hanya terbaik tapi terpendek gitu ya, tercepat juga. Walaupun kadang Google Map itu nggak tahu apakah itu jalannya rusak atau apa. Pokoknya ketika dikalkulasi dari segi jarak lebih pendek, kemudian waktu tempuhnya juga lebih pendek. Nah itu algoritma Dijkstra yang digunakan. Penentuan-penentuan seperti itu. Nah, OSPF ini sama dalam dunia routing atau komunikasi jaringan di internet, sama dia akan mencari jalur terpendek. Misalkan kita mau komunikasi dengan komputer yang ada di Jakarta. Dari Pamekasan ke Jakarta yang pasti akan banyak melewati multi hop ya. Banyak melewati server-server atau melewati router-router di tengah jalan, melewati base-base station dan lain sebagainya. Nah, dari sekian banyak perangkat yang terbangun antara Pamekasan sampai ke Jakarta, itu pasti akan dibentuk jalur oleh protokol ini. Nah, ketika sudah ketemu jalurnya, maka akan memberikan rekomendasi, ini jalur A, jalur paling cepat. Seandainya jalur A nanti tiba-tiba di jalan putus, maka akan kembali membuat jalur baru dan membackup ke jalur yang lain begitu ya. Itu cara kerja routing ya, atau routing protokol. Ini kalau OSPF. Kemudian ada VRRP, Virtual Router Redundancy Protocol. Ya, seperti yang kenal dulu kalau ada ini gitu ya. Apa itu VRRP? VRRP sendiri adalah apa ya bahasa gampangnya ini. Untuk VRRP itu protokol redundansi yang digunakan dalam jaringan komputer untuk meningkatkan ketersediaan gateway default. Jadi apa namanya?
dalam jaringan fisik begitu ya, router fisik, dia akan bekerja sama untuk menciptakan sebuah router virtual. Sehingga jika Sehingga jika terjadi kegagalan pada router utama misalkan ya, jadi dia akan memberikan router backup sebagai cadangan. Jadi ada yang mengambil alih begitu. Jadi modelnya hampir sama dengan yang lain, cuman mekanismenya kalau ini dia akan membentuk sebuah virtual routing. Jadi selain routing utama yang sudah dibentuk, maka dia akan membentuk virtual routing. Nah, alasannya adalah ketika terjadi kegagalan atau tiba-tiba, namanya elektronik ya, namanya sistem, tiba-tiba gagal, entah konektivitas putus atau mati listrik dan lain sebagainya, itu adalah faktor terjadinya gagal sistem. Maka VRP ini akan memberikan rekomendasi untuk menggunakan jalur virtual. Biasanya begitu untuk VRP sendiri. VRP sendiri sering digunakan dalam infrastruktur jaringan yang skala luas ya, untuk memastikan ketersediaan layanan jaringan yang tinggi tanpa perlu intervensi manual. Artinya tanpa harus dikontrol oleh pengguna atau sistem administrator, FRP ini mampu memberikan rekomendasi jalur yang paling baik ketika jalur utama yang sudah dibentuk sedang tidak tersedia. Kemudian berikutnya ada intermediate system to intermediate system. Ini adalah bentuk pengenalan protokol routing berikutnya. Apa itu is gitu ya? Disingkat is ini masalahnya. Adalah protokol routing dinamis berbasis link state yang digunakan untuk mendistribusikan informasi routing dalam jaringan intradomain seperti dalam autonomous system. Jadi dalam satu otonomi daerah, otonomi sistem gitu ya, namanya jaringan itu kan akan mengikuti apa yang berlaku dalam daerah tersebut. Misalkan di Indonesia sendiri akan berlaku sesuai aturan. Makanya kalau kita masih menggunakan IP Indonesia, maka jangan heran jika kita kadang-kala terblok ketika kita mau mengakses sesuatu. Ada beberapa website-website luar yang tidak bisa diakses melalui IP yang asli Indonesia. Karena apa? Karena terkait aturan. Misalkan di Indonesia seperti informasi yang mengandung terorisme misalkan kan tidak boleh begitu, dilarang oleh negara. Maka Kominfo selaku pemegang kendali jaringan yang ada di Indonesia, yang pegang kendali gateway-nya, maka dia akan melakukan pemblokiran begitu ya. Nah, untuk IS sendiri ini digunakan untuk mendistribusi informasi routing dalam jaringan intra. Jadi dalam jaringan lokal ya, masih dalam autonomous system. Jadi masih masuk ke interior gateway protocol. Kalau tadi ada BGP ya, border gateway protocol. Sorry tadi tidak saya sebutkan, ada di bawahnya BGP itu ada EGP sama IGP. Apa itu EGP dan IGP? EGP itu yang E ya. EG itu namanya external gateway protocol. Kemudian ada yang IGP. IGP itu adalah internal atau interior gateway protocol. Dan IS ini salah satu bentuk protokol routing yang masuk ke interior gateway protocol. Jadi masuk ke protokol yang digunakan masih dalam otonomi sistem. Karakteristik dari IS sendiri ini biasanya dia menggunakan merupakan protokol link state ya. Jadi berdasarkan jarak, berdasarkan jalur yang digunakan. Biasanya algoritma yang digunakan oleh IS ini adalah SPF atau Shortest Path First. Jadi dia sama memiliki algoritma Dijkstra, membagi jalur yang terbaik begitu, terpendek terbaik begitu ya. Itu karakteristik daripada IS ini. Hampir sama dengan OSPF. Walaupun dia sebenarnya kalau dalam BGP dia masih masuk kategori EGP. Berikutnya adalah PIM, Protokol Independent Multicast. Ya. Ini salah satu bentuk protokol yang digunakan dalam jaringan komunikasi luas atau WAN begitu ya. PIM sendiri adalah protokol multicast yang digunakan untuk mendistribusikan lalu lintas multicast secara efisien dalam jaringan IP.
Disebut protokol independen karena tidak bergantung pada protokol routing tertentu, melainkan dapat bekerja dengan berbagai protokol routing unicast seperti OSPF, IS-IS, atau BGP. Nah, PIM ini dia disebut protokol multicast gitu ya, karena dia mampu bekerja dengan sendirinya, artinya independen. Tapi walaupun dia independen, masih bisa berkolaborasi dengan protokol routing yang lain seperti OSPF, IS, atau BGP. Kemudian untuk varian dari PIM ini banyak ya, ada PIM dense mode ya, atau PIM DM. Kemudian ada juga PIM sparse mode. Kemudian ada PIM source specific multicast, ada juga PIM bidirectional. Ada 4 varian yang berlaku pada PIM ini. Protokol independent multicast. PIM banyak digunakan dalam jaringan penyedia layanan dan enterprise untuk streaming video, siaran IPTV, serta distribusi data multicast lainnya secara efisien. Jadi PIM sendiri ini biasa digunakan untuk multicast atau broadcasting ya. Contohnya seperti IPTV. TV itu kan siarannya multicast atau broadcast begitu ya. Komunikasinya bisa dikatakan satu arah. Tapi kan TV sudah masuk ke internet sekarang begitu. Nah, gimana caranya komunikasi satu arah tersebut tetap bisa dilakukan? Karena awalnya ketika dulu masih belum masuk ke internet, masih jaringan TV sendiri, ya mungkin sifatnya ya harus pakai alat. Jadi TV ditangkap dengan TV. Tapi kalau sekarang setelah TV dibuat streaming gitu ya, bahkan bukan hanya TV yang bisa streaming, platform-platform video seperti YouTube, bahkan Facebook, TikTok, dan lain sebagainya sudah bisa live streaming. Maka protokol apa yang digunakan pada saat streaming? Ya, mungkin dia akan menggunakan protokol independent multicast. Jadi ini yang digunakan oleh jaringan internet. Mungkin itu saja materi yang bisa sampaikan. Oh ya, ini ada kesimpulan ya, kesimpulan dari protokol. Protokol jaringan lanjutan ini memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan keamanan yang diperlukan untuk mengelola dan mengoptimalkan kinerja jaringan yang kompleks dan terdistribusi. Jadi protokol routing yang disebutkan barusan itu memang diciptakan atau didesain untuk sistem jaringan yang fleksibel pertama, kemudian dari skala coveragenya semakin besar begitu ya, untuk jaringan yang luas, artinya bukan hanya local area network, juga dibuat untuk memperbaiki sisi keamanannya. Karena semakin besar komunitas pengguna dalam suatu jaringan, maka rentan sekali sistem keamanannya. Itu ya. Baik, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dan masih ada waktu, silakan dipersilahkan untuk bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan barusan. Oke, sebelumnya saya cukupkan dulu untuk materinya. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Silakan Saudara Wakid. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Mengenai enkripsi end-to-end, Pak, dalam komunikasi jaringan. Nah, mengingat semakin canggihnya teknik serangan cyber, sejauh mana efektivitas enkripsi end-to-end itu dalam mencegah pencurian data dalam jaringan? Dan apakah enkripsi end-to-end itu benar-benar dapat menjamin kerahasiaan data dalam komunikasi jaringan? Seperti itu saja, Pak. Baik, komunikasi end-to-end ini salah satunya diterapkan di platform WhatsApp ya, atau beberapa platform komunikasi yang lain. Apakah enkripsinya bisa dijamin gitu ya? Nah, kita selaku pengguna juga belum bisa menjamin, jawaban saya. Kenapa? Karena kita tidak tahu seluk-beluk sistem komunikasi yang digunakan oleh penyedia platform tersebut. Kalau misalkan WhatsApp mengeluarkan kampanye mengenai WhatsApp menggunakan protokol end-to-end untuk enkripsi end-to-end untuk komunikasi datanya, ya bisa jadi pertama alasannya supaya masyarakat atau pengguna user semakin percaya dengan kualitas layanan WhatsApp, kan itu ya. Jadi tujuannya bukan 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 orientasinya, kalau menurut saya tuh lebih ke orientasi bisnis. Bukan memang betul-betul
memperbaiki, ya mungkin ada juga karena gini, kita tidak bisa menjawab positif 100% itu sudah menerapkan begitu ya. Karena yang namanya server penyedia layanan, dia pasti tahu apa yang dilakukan oleh klien. Ya mungkin saja dia memberikan seperti itu supaya memberikan image bahwa WhatsApp ini masih sangat menjaga kerahasiaan komunikasi data. Contoh WhatsApp ya, contoh WhatsApp dulu. Karena yang paling kita sering gunakan itu kan WhatsApp. Tapi tidak menutup kemungkinan menurut saya pasti yang punya layanan atau administratornya pasti tahu apa yang dikomunikasikan begitu. Walaupun di situ bahasanya menggunakan enkripsi end to end. Enkripsi end to end itu kan begini. Jadi si admin itu seakan-akan tidak bisa buka apa yang dikirimkan begitu. Karena pada waktu perjalanan komunikasi data di tengah jaringan, posisi datanya itu dalam posisi terkunci atau terenkrip ya. Bukan berbentuk data asli. Jadi bukan teks atau gambar yang dikirim kita yang tampil, tapi berupa data yang di situ terenkripsi seakan-akan. Terenkripsi itu maksudnya tersembunyi. Nah, itu ada dua hal, makanya jawaban saya tadi ada memang pertama betul-betul dia sudah menerapkan. Yang kedua, kemungkinan yang kedua itu mungkin hanya sebuah kampanye. Kampanye dalam artian memberikan image, membangun image, brand image kepada pengguna bahwa WhatsApp ini betul-betul bisa dijamin keamanannya begitu. Sehingga pengguna semakin merasa aman. Nah, ketika pengguna semakin merasa aman, maka dengan sendirinya penggunanya semakin bertambah. Semakin bertambah pengguna, maka semakin besar keuntungan yang didapat oleh sebuah penyedia layanan. Kan begitu. Karena sempat terjadi kasus waktu kalau nggak keliru dulu di tahun belasan awal ketika masih masanya BlackBerry Messenger gitu ya. Belum adanya istilah enkripsi end to end ini, bahwa ternyata komunikasi yang dilakukan oleh siapa itu yang pernah kena kasus Hambalang, Angelina Sonda itu pernah kebongkar komunikasinya. Artinya di pengadilan itu udah dapat data komunikasi pakai BBM, berarti kan tidak terenkripsi itu datanya. Dari mana dia dapat? Dari server BBM-nya yang ada di Indonesia. Gitu ya. Nah, dengan begitu kan akhirnya kepercayaan masyarakat kan berkurang akhirnya terhadap BBM, sehingga terjadi hingga saat ini BBM malah tidak bisa tidak berkembang begitu, tidak ada yang make begitu. Jadi sampai saat ini tidak ada yang make begitu, sehingga discontinue juga karena kepercayaan masyarakat berkurang begitu ya. Karena terjadi seperti itu. Makanya mungkin belajar dari semua itu, WhatsApp mencoba menerapkan istilah enkripsi end to end tadi. Sehingga seakan-akan data yang dikirim melalui platform WhatsApp itu tidak bisa dibaca oleh siapapun di tengah jalan seakan-akan ya. Hanya bisa dibaca oleh penerima, oleh pengirim dan penerima, seakan-akan seperti itu. Tapi kembali lagi ke kemungkinan yang kedua tadi, yang kemungkinan hanya kampanye, ya hanya untuk pengen mengelabuhi pengguna supaya semakin percaya begitu. Tapi kita selaku pengguna, orang yang paham tentang teknologi, saya rasa admin itu bisa bertindak semaunya. Saya rasa karena admin itu bisa ngakses apapun. Makanya hati-hati saja dalam menggunakan platform apapun ketika platform tersebut masih dikontrol oleh orang lain. Artinya ini hanya warning aja, bukan saya melarang jangan pakai WhatsApp kalau untuk ini, bukan itu maksud saya, tapi maksud saya semua sistem yang masih dikontrol oleh orang lain berarti di situ secara tidak langsung sisi keamanan datanya masih dipertanyakan karena kontrolnya atau controlling datanya masih ada di orang lain, sehingga bisa jadi ketika itu sangat dibutuhkan bisa orang tersebut melakukan pembongkaran. Karena logikanya begini, kita nggak tahu enkripsi apa yang dia pakai. Bisa jadi datanya diambil, dia dekripsi kan begitu. Karena yang punya enkripsi pasti punya dekripsi. Ibaratnya orang yang punya punya kunci begitu ya, punya gembok, dia pasti ada kuncinya. Kan begitu ya.
Ketika ada gembok, ada kunci, ada tempat buat kunci rumah, berarti di situ pasti ada kuncinya. Logikanya kan seperti itu. Tidak mungkin dia hanya menyediakan gembok saja tanpa ada kuncinya. Mungkin itu Wakil. Bisa Iya, Pak. dipahami? Atau masih ada pertanyaan Bisa, lagi? Pak. Ada, Pak. Silakan. Eh, berarti itu apa? Sama halnya dengan di cloud computing itu, Bapak, seperti Google Drive dan Dropbox. Semisal kita menyimpan data atau mengunggah data di dalam Google Computing tersebut, di dalam cloud computing tersebut, apakah penyedia kemungkinan bisa juga mengakses data yang kita upload itu, Bapak? Sudah pasti. Pertanyaannya pasti bisa gitu ya. Ya walaupun bahasanya dijaga privasinya gitu. Cuman ya minimal kalau cuma admin yang bisa buka, kita kan nggak tahu adminnya siapa kan begitu ya. Dan yang paling penting software ini atau apa pelayan penyedia layanan cloud ini masih menjaga integritasnya. Artinya selama ini belum pernah ada kasus kebocoran data. Kalau sudah sempat terjadi kebocoran data misalkan, maka itu bisa menjadi warning untuk kita tidak menggunakan. Contoh seperti yang mungkin kasus beberapa tahun lalu Facebook pernah datanya kejual atau bocor atau gimana gitu ya. Tahun berapa itu. Sehingga akhirnya malah orang mulai beralih awalnya. Ya sekarang aja karena mulai ada apa eh, apa itu namanya Facebook yang Pro ya, apa itu sudah ada iming-iming apa monetize dan lain sebagainya, makanya konten kreatornya sudah mulai isi di situ. Padahal awal-awal adanya kasus kebocoran itu kayaknya sudah mulai menurun pengguna Facebook itu. Ya begitulah kejadiannya gitu ya. Tidak ada sistem yang aman kalau mau bicara aman. Bahkan kita di Zoom aja ngobrol seperti ini nih, kalau mau dilihat dari sisi admin Zoom-nya pasti kita bisa dibaca, bisa didengar oleh mereka karena kita ibaratnya numpang lewat di depan di lingkungan mereka gitu ya. Ibarat kita gini, eh, walaupun kita mungkin secara identitas misalkan kita naik mobil gitu ya, lewat depan rumahnya orang terus di situ. Ada yang namanya lewat depan situ minimal kan udah ketahuan, oh mobil nggak tahu orangnya siapa tapi mobilnya warna hitam ini sering lewat gitu kan di situ, minimal seperti itu. Jadi karena kita lewat di lingkungan orang maka akan pasti ketahuan identitasnya, walaupun mungkin secara detail mobil hitam yang lewat ini berapa orang di dalam mungkin kurang tahu gitu ya, tapi minimal dia akan menandai bahwa selalu ada seperti ini yang terjadi di depan rumahnya. Ya ibaratnya sama dengan kita menggunakan Zoom ini, apalagi cloud computing gitu ya. Makanya kalau di situ ada data-data yang sifatnya apa namanya rahasia dan tidak boleh ada orang yang tahu, bahkan takut bocor begitu ya, usahakan jangan disimpan di situ. Artinya jangan memberikan datanya di situ kecuali kalian menaruh dalam bentuk apa namanya dikunci lagi atau dibentuk dalam format apa namanya itu WinRAR tapi sudah dikunci lagi, tapi juga hati-hati ya namanya RAR juga sama-sama ini. Semuanya yang masih punyanya orang ya kita harus curiga aja gitu ya, atau bukan curiga sih, jaga-jaga aja gitu ya, bahwa ketika ini masih orang lain yang buat berarti hanya orang lain yang tahu kelemahannya, ibaratnya begitu. Jadi kalau mau naruh di cloud silakan yang apa namanya data-data biasa yang mungkin bukan merupakan data rahasia. Itu pun kalau misalkan rahasia, tapi kan gini, penyedia layanan kan juga nggak tahu ini sepenting apa sih buat kita, kan itu juga sih. Jangan terlalu khawatir juga. Kecuali kalau apa namanya informasi pribadi atau hal-hal yang mungkin kurang ini yang bisa dikonsumsi oleh publik, jangan ditaruh di cloud. Usahakan offline begitu ya. Karena naruh di cloud itu seakan-akan kita nyetor data kita ke pihak lain ibaratnya. Tapi kalau data-data yang mungkin data perusahaan atau data apa yang mungkin seakan-akan aman lah, kayaknya lagian perusahaan saya ini bukan hanya satu perusahaan yang naruh di situ, misalkan
ya sudah taruh aja. Kan itu terkait dengan kepercayaan sebenarnya. Sistem itu tergantung kita percaya atau tidak. Kalau selama ini sistem layanannya masih menjaga integritas begitu ya, menjaga kepercayaan pengguna, maka kita sah-sah saja untuk memberikan data kita ke penyedia layanan tersebut. Bisa dipahami oleh Wakil? Bisa Bapak, terima kasih. Baik, udah jam berapa ini? Ada kuliah lagi ya? Ada Bapak. Oh ya, sudah nyampe ya. Baik, mungkin itu saja. Saya akhiri saja untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Sampai ketemu minggu depan. Kita koordinasi di grup. Jangan lupa absensinya dikirim. Setelah perkuliahan ini selesai, saya tutup absensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.